Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Jamaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini kita masuk di pembahasan yang baru ya, dengan pembahasan wajibuna nahwa sahabah. Kewajiban kita kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Ini pembahasan yang penting ya. Kenapa? Karena pembahasan risalah ini ya adalah wajibun azim, kewajiban yang begitu agung ya, yang layak bagi kita untuk memperhatikan dengan perhatian yang maksimal ya. Kenapa? Karena kewajiban kita kepada para sahabat adalah juz'un min wajibina nahwa dinina. Karena kewajiban kita kepada para sahabat itu adalah bagian dari kewajiban kita kepada agama kita. Agama Islam yang Allah ridhoi untuk para hambanya, yang Allah tidak menerima dari mereka agama kecuali Islam, yang Allah katakan dalam surah Al-Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Ta'ala hanya agama Islam. Selain Islam gak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tegaskan juga dalam surah Al-Imran ayat 85. Allah katakan wa may yabtaghi ghairal islami dina, dan barang siapa yang mencari agama selain Islam maka fala yuqbala min, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat ya termasuk dari orang-orang yang merugi. Dan Allah pun berkata tentang agama Islam ini telah sempurna, di mana Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan bagimu agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan nikmatku atasmu, wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridhoi Islam sebagai agama untukmu. Maka agama yang kuat, agama yang lurus adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama yang lurus, agama yang kuat, agama yang kokoh adalah agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama apa? Agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih ya untuk menyebarkan Islam itu muballighan amina, orang yang menyampaikan Islam yang terpercaya, wa nasihan hakima, yang bisa memberikan nasihat yang dia juga bijaksana, wa rasulan karima, dan rasul yang mulia. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faballaghu hadzal din atammal balagh. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama ini, yaitu agama Islam, dengan penyampaian yang sempurna. Wa bayyanahu akmalal bayan, dan telah menjelaskan dengan penjelasan yang paling sempurna, dan telah
mengerjakan dan mendirikan apa yang Allah perintahkan dengan kerjaan amalan yang paling sempurna, keadaan yang paling sempurna. Allah katakan tentang nabinya dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-67, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, balligh ma unsila ilaika mir rabbik, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ballaghar risalah, telah menyampaikan risalah Islam, wa addal amanah, dan telah menyampaikan amanah, wa nasahal ummah, dan telah memberikan nasihat kepada umat, wa jahada fillahi haqqa jihadi, dan Rasulullah bersungguh-sungguh dalam agama Allah, menegakkan dan mendakwahkannya dengan sebenar-benarnya jihad, hatta atahul yakin, sampai datang kepadanya kematian. Karena Nabi juga meninggal. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan meninggal dan mereka pun pasti meninggal. Nabi pun meninggal. Wa ma taraka khairan illa dallal ummata alaih, dan tidaklah Nabi meninggalkan kebaikan kecuali telah menunjuki umat atas kebaikan itu, udah ditunjuki oleh Nabi. Wala syarran illa hazzaraha min, dan tidaklah keburukan kecuali Rasulullah memperingatkannya dari umatnya. Jadi kebaikan sudah apa? Sudah disampaikan, dan keburukan juga sudah diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua, huwallazi ba'asa fil ummiyin, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus pada umat yang ummi, yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka. Untuk apa? Yatlu alaihim ayatih, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka al-kitaba wal hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, walaupun mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Maka Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan agama Allah taala dengan sempurna dan menasehati untuk umatnya dengan nasihat yang paling sempurna, dan menjelaskan kepada mereka hujjah dan menampakkan kepada mereka jalan. Salawatullahi wasalamuhu alaihi, semoga salawat dan salam Allah senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam telah sempurna, ya, dan yang menyampaikannya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penyampaian yang sempurna sampai Nabi meninggal. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memilih untuk Rasul yang mulia sahabatan kirama, para sahabat yang mulia, ya, para penolong yang udula, yang mereka adil, para imam yang thiqat, yang mereka terpercaya, membantu Nabi, membela Nabi dan menguatkan Nabi, dan menolong agama Allah tabaraka wa ta'ala. Fakanu radhiyallahu anhum, maka mereka para sahabat radhiyallahu anhum khaira sahbin, sebaik-baik teman, li khairi man masya ala wajhil ard, mereka adalah sebaik-baik teman untuk orang yang terbaik yang pernah berjalan di atas muka bumi ini. Itu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu sahabatan bararah, mereka para sahabat orang-orang yang bararah, yang selalu mengerjakan kebaikan.
wa ikhwatan qirama, dan mereka saudara-saudara yang mulia. Mereka orang-orang yang selalu menolong dan orang-orang yang kuat dan keras kepada orang-orang kufar. Menolong agama Allah Ta'ala, menguatkan agama Allah Ta'ala, dan mereka sebaik-baik penolong untuk menyebarkan dan menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muliakan mereka. Muliakan sesuai dengan kedudukan mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Maka tidak ada kemuliaan yang betul-betul dikerjakan dengan sungguh-sungguh daripada apa yang dilakukan oleh para sahabat dalam menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih mereka para sahabat radhiyallahu anhum untuk nabinya. An ilmin wa hikmah, dari ilmu dan hikmah. Allah pilihkan baginya khiyaron udula, pilihan yang paling adil. Kenapa? Karena mereka telah dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka telah dipersaksikan oleh Rasul yang mulia. Dan mereka para sahabat adalah khairon nasi ba'dal anbiya. Para sahabat itu adalah manusia terbaik setelah para nabi. Allah sebutkan tentang mereka dalam surah Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat, kata Allah Ta'ala, ukhrijat linnas, yang telah dikeluarkan kepada manusia. Maka yang masuk pertama kali dalam ayat ini para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dapat pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis yang muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah qarni, yaitu generasiku. Itu siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka, yaitu muridnya para sahabat yang dikenal dengan tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka, murid dari muridnya para sahabat tabi'ut tabi'in. Maka inilah kebaikan untuk para sahabat radhiyallahu anhum, di mana mereka dipersaksikan oleh Allah Rabbul Alamin. Mereka dipersaksikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah benar khiyaron udulan siqatan. Mereka orang yang terbaik, mereka orang yang paling adil, mereka orang yang paling terpercaya, dan termasuk para a'immah yang mendapatkan petunjuk radhiyallahu anhum wa ardahum. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Oleh karenanya kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, maka wajib bagi kita untuk apa? Untuk betul-betul memperhatikan bahwa berbicara tentang sahabat radhiyallahu anhum, bahwa kewajiban kita kepada mereka adalah termasuk juz'un min din, termasuk bagian dari agama, termasuk bagian dari akidah Islam, bahkan termasuk dari iman yang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau berbicara tentang sahabat berarti masuk bagian berbicara tentang agama. Sehingga kata beliau, kalau kita mutalaah ke kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para a'imah salaf, para imam-imam salaf terdahulu dan yang sekarang, maka kau nggak dapati sebuah kitab pun darinya kosong dari penjelasan akidah seputar para sahabat radhiyallahu anhum. Pasti ada tentang bagaimana kita kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Maka berbicara tentang mereka adalah termasuk bagian dari agama. Jamaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzakumullah. Sebelum kita masuk ke poin-poin yang akan beliau sampaikan, terlebih ingin ana jelaskan terlebih dahulu tentang sahabat.
sahabat itu siapa. Ya, atau dalam bahasa Arabnya adalah as-sahabi, ya. Siapa mereka itu? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, di antaranya dalam sahihnya, kata beliau yang dimaksud dengan as-sahabi, ya, sahabat itu adalah orang yang, ya, berteman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang berteman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau melihat Nabi dari muslimin, dari orang-orang Islam, maka dia termasuk dari sahabat Nabi. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam muqaddimah, ya, kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, kata beliau di antara pengertian sahabah, ya, pengertian sahabat yang paling tepat, ya, kata beliau adalah man laqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Di sahabat itu orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian beriman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi dan meninggal dalam keadaan Islam, itu sahabat. Untuk jumlah mereka para ulama, ya, berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan sampai 114.000, ya, sahabat radhiyallahu anhum, ya. Yang jelas jumlah mereka banyak, ya, para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi masuk pada poin yang pertama, kata beliau adalah sekarang pertanyaan yang perlu kita perhatikan. Kenapa, ya, kewajiban kita kepada para sahabat itu bagian dari kewajiban kita kepada agama kita? Jadi kenapa, ya, kewajiban kita kepada sahabat itu bagian dari kewajiban kita kepada agama kita? Ya, maka ya, jawabannya kata beliau adalah bahwa sahabat radhiyallahu anhum mereka adalah orang-orang yang membawa agama ini. Orang-orang yang membawa agama Islam dan telah membawa dan telah, ya, memindahkannya kepada umat, menyampaikannya kepada umat. Maka Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Untuk apa? Untuk mendengar agama Allah Subhanahu wa taala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Allah muliakan mereka dengan melihat dan menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah muliakan mereka dengan mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Jadi kenapa sih kewajiban kita kepada para sahabat itu masuk bagian, ya, kewajiban kita terhadap agama? Karena sampainya Islam kepada kita melalui siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka melihat Nabi langsung, mereka menyaksikan Nabi langsung. Allah muliakan mereka dengan mendengar hadisnya tanpa perantara. Mereka melihat Nabi, mereka mendengar hadis Nabi, mereka menghafalkannya, mereka menjaganya, dan mereka menyampaikannya kepada umat Islam. Itu para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga kata beliau, apakah ada sebuah hadis dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik hadisnya qauliyah, ucapan Nabi, atau perbuatan Nabi yang sampai kepada kita tanpa jalannya para sahabat? Ada enggak? Gak mungkin. Pasti melalui siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga kata beliau, kalau kita buka kitab-kitab sunnah seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau kitab Sunan, kitab Al-Masanid, Al-Majami, dan yang lain, ya, kitab-kitab hadis, maka, ya, kita akan dapati bahwa muallif, ya, yang menyusun kitab itu mengatakan haddatsana fulan an fulan sampai kepada sahabat. Kemudian sahabat meriwayatkannya dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An fulan an Umar ibnil
Khattab radhiyallahu an, sahabat. Jadi nggak mungkin ya sebelum sahabat langsung loncat ke siapa? Nabi, bukan, berarti lemah hadisnya. Ya, maka semua hadis yang benar, yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, pada jalan yang menuju kepada Nabi mesti melalui sahabat yang mulia. Ini yang pertama. Ya. Kemudian poin yang kedua tentang adalatun sahabah, tentang adilnya para sahabat, bahwa mereka itu ya betul-betul apa? Betul-betul udul. Mereka itu nggak mungkin bohong. Ya. Mereka nggak mungkin bohong karena mereka adalah orang-orang yang jujur, terpercaya. Para sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka semuanya para sahabat itu udul, terpercaya. Ya, Allah berikan kepercayaan kepada mereka. Bahkan Allah pun ya menjadikan mereka itu ridho. Ya, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Ya, sehingga apa? Sehingga Nabi pun ya memberikan jaminan mereka itu adalah orang-orang yang thiqah, terpercaya. Maka ya terjadilah metode para ulama salaf dan ulama-ulama sunnah dalam hadis itu. Kalau diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mencari tentang apa? Tentang adalah keadilan, kepercayaan para tukang riwayat hadis. Kedudukan mereka, apakah terpercaya, apakah lemah, dicari ya sampai detail. Apakah ini rawinya percaya apa enggak? Apa rawinya ini lemah? Ya, apakah adil atau enggak adil? Apakah terpercaya atau enggak? Tapi kalau sudah sampai ke sahabat, enggak dicari lagi apakah terpercaya apa enggak. Berarti kalau sudah sampai sahabat mereka terpercaya. Kenapa? Karena mereka adalah udul thiqat. Mereka para sahabat itu terpercaya. Ya. Tapi kalau masih sampai tabi'in ya, kemudian tabi'ut tabi, itu masih dicari. Ini lemah apa enggak rawinya. Tapi kalau udah nyampe sahabat selesai. Kalau nyambung nih benar sampai sahabat selesai. Kenapa? Karena mereka adalah ya orang-orang yang udul, yang terpercaya dan tidak mungkin bohong. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka semuanya adil. Allah jadikan mereka adil ya, dan Rasulnya juga jadikan mereka adil, dan ini banyak dalam ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang ketiga, para sahabat radhiyallahu anhum mereka itu telah ya menyampaikan agama ini. Ya, jadi mereka itu telah memindahkan, menyampaikan agama itu dari Nabi ke kita dan kepada umat Islam. Jadi mereka itu yang apa? Yang menyambungkan agama ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengar, kemudian mereka menghafal, kemudian mereka menyampaikannya kepada umat dengan amanah dan terpercaya. Ya, seolah-olah mereka mengatakan itu hadza, ini yang kami dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nih kita menyampaikannya untuk kalian dengan penyampaian yang sempurna sebagaimana kami mendengarnya. Maka mereka para sahabat radhiyallahu anhum, orang-orang yang mendapatkan bagian yang banyak, bagian yang sempurna dari doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didengarkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an, semoga Allah memberikan kenikmatan kepada siapa? Ya, kepada seseorang sami'a minna hadisan, yang mendengar dari kami sebuah hadis. Antum nih dengar hadis, nanti masuk ya dalam keutamaan hadis ini. Semoga Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang yang mendengar dari kita sebuah hadis. Fahafidhahu hatta yuballighah, kemudian dia menghafalkannya sehingga dia menyampaikannya. Ya. Coba
kalau kita ya ternyata mengetahui hadis satu saja, ya kemudian kita dengar, kemudian kita hafalkan, kita sampaikan, pasti yang pertama dapat doa ini siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi kalau antum juga mendengar kemudian pasti dari jalur siapa? Sahabat. Antumnya dapat pahala, merekanya juga dapat pahala. Tapi ingat, didengar dan dihafal. Antum kadang dengar, hafal enggak, ngantuk lagi. Dengar, hafal ya, hafal itu bisa langsung atau antum catat, antum jaga apa yang antum dengar. Kemudian sampaikan. Maka masuk pada doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka para sahabat ya menghafal, menjaga agama ini, kemudian menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikannya kepada umat safiyatan naqiyah. Yang disampaikan para sahabat itu masih bersih, belum ada campuran-campuran agama. Dengan penyampaian yang sempurna, bersih, dengan semua amanah dan terpercaya, detailnya. Dan inilah ya sya'nuhum, perkara mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga mereka itu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semangat ala majalisih. Mereka itu semangat ya di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersemangat. Mereka itu kalau duduk berusaha mendengarkan, mereka hafal, kemudian mereka sampaikan. Ini kayak antum ya, semoga lagi semangat semua ini ya. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan mereka ada yang mendengar ya hadis Nabi itu dari pagi, siang, sore, malam. Antum dari habis maghrib sampai isya udah aduh saat ini kayaknya udah lowbat ya. Ya, para sahabat enggak. Mereka itu semangat di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatanafasun ala huduriha, dan mereka pun berlomba-lomba untuk menghadiri majelis ilmu. Berlomba-lomba. Ya. Kalau sekarang majelis ilmu itu ya sepi peminatnya. Tapi kalau acara-acara maksiat kadang mereka semangat. Bayar pun mereka semangat. Ini majelis taklim dapat ya minum, kemudian tempat nyaman ya. Tapi tidak berlomba-lomba dan bersemangat seperti para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka semangat, mereka berlomba-lomba untuk menghadiri majelis-majelis ilmu dan mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka antum buka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum baca Quran, belajar Quran, baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghafal hadis ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghafalnya, kemudian melekat pada hati-hati mereka, kemudian mereka menyampaikannya kepada umat Islam. Ya. Kemudian poin yang keempat atau yang terakhir adalah apabila para sahabat radhiyallahu anhum ya pada tingkatan yang lurus, tingkatan yang begitu mulia, maka kalau berbicara tentang mereka, maka ini adalah bagian dari berbicara tentang masalah agama. Berbicara tentang para sahabat. Kenapa? Karena mereka yang menyampaikan Islam kepada umat. Semua hadis yang sampai kepada kita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perantaranya dalam menyampaikan dan sampai kepada kita itu mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Maka berbicara tentang mereka itu adalah bagian daripada hadis pada agama Islam ini. Maka rugi ya kalau kita tidak betul-betul mempelajari tentang apa sih ya kewajiban kita kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Baik, ya, demikian 4 poin yang kita bahas pada kesempatan kali ini, dan insyaallah
Di pertemuan yang akan datang kita masuk ke poin-poin yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah seputar gimana sikap kita kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.